Jangan mengeluh tentang kemarin. Buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Sama seperti anak-anak kami sekalian. Jikalau kemarin kamu tidak mengerjakan tugas, maka hari ini harus kamu perbaiki untuk mengerjakan tugas agar nilaimu bisa lebih baik di esok harinya. Materi yang akan kita bahas hari ini itu mengenai menganalisis pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Nah, di sini kita mempunyai 3 subbab. Subbab yang pertama itu ekonomi perang masa pendudukan Jepang. Yang kedua nanti pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan pada zaman Jepang. Dan yang ketiga kita akan nanti membahas pengerahan Romusa. Nah, langsung saja kita kepada bagian yang pertama itu ekonomi pada perang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, selama masa pendudukan Jepang di Indonesia itu diterapkan yang namanya konsep ekonomi perang. Apa sih artinya ekonomi perang? Nah, ekonomi perang yang dimaksud di sini semua kekuatan ekonomi di Indonesia itu digali untuk menopang kegiatan perang. Nah, perlu dipahami nakku bahwa sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, itu Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan juga sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu nakku, Jepang ini melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Jadi sasaran utama itu antara lain seperti ada Korea dan juga Indonesia. Nah, dalam bidang ekonomi, sebenarnya Indonesia sangat menarik perhatian Jepang sebab Indonesia mempunyai kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Nah, kekayaan Indonesia itu sangat cocok nakku untuk kepentingan industri Jepang waktu itu. Karena Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya orang Jepang. Nah, tetapi meletusnya Perang Dunia Kedua pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan juga semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas daerah-daerah kekuasaannya. Nah, tetapi sementara itu di bidang perkebunan di masa Jepang ini mengalami yang namanya kemunduran. Hal ini berkaitan sebenarnya dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dagang dengan orang Eropa. Nah, karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan yang dilakukan di pasar dunia, ada seperti misalnya tebu. Kalau tebu kan biasanya digunakan sebagai diolah sebagai gula ya, menjadi gula. Terus ada tembakau, terus ada teh, ada kopi. Makanya Jepang ini nggak lagi mengembangkan jenis tanaman yang disebut tadi. Bahkan tanah-tanah perkebunan itu diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Nah, tanah-tanah itu diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan dan juga bahan-bahan yang lain yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Misalnya itu ada tanaman jarak. Nah, tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin. Nah, termasuk juga mesin pesawat yang pada saat itu digunakan oleh orang-orang Jepang. Nah, tanaman kina juga sangat dibutuhkan pada saat itu. Apa tujuannya ataupun apa fungsi tanaman kina ini? Itu sebagai obat anti malaria. Sebab sebenarnya penyakit malaria sangat mengganggu dan juga melemahkan kemampuan tempur para prajurit. Ibu singgung sedikit ya. Penyakit malaria yang pertama sekali muncul di Indonesia itu hampir sama persis seperti penyakit corona yang sedang kita alami saat ini. Malaria itu tidak nampak, tidak terlalu nyata gejalanya, sama seperti penyakit corona. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kamu kenal dengan tanaman kina ini yang sekarang lagi gemar dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, itu katanya bisa menyembuhkan penyakit corona ataupun bisa menangkal penyakit corona. Kita lanjut ya materi kita. Jadi sebenarnya pabrik obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda itu terus dihidupkan.
Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi. Bahkan pabrik-pabrik gula sebagian besar itu mulai ditutup, ataupun bukan hanya pabrik gula ditutup, tetapi penderesan getah karet di Sumatera itu mulai dihentikan. Malahan tanaman-tanaman tembakau, teh, kopi di berbagai tempat itu dikurangi. Jadi oleh karena itu nakku, pada masa Jepang ini itu hasil-hasil perkebunan sangatlah menurun. Produksi karet itu juga menurun menjadi 1/5 produksi. Bayangkan sudah dihentikan otomatis, apa alasnya diberhentikan karena tadi tidak terlalu dibutuhkan tanaman itu oleh orang-orang Jepang. Kebutuhan pangan untuk menopang perang itu semakin meningkat, sehingga kegiatan penanaman untuk menghasilkan bahan pangan itu terus ditingkatkan. Jadi dalam hal ini organisasi Jawa Hokokai itu giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan, terutama dalam jenis beras atau juga berjenis jagung. Tanah pertanian baru bekas perkebunan itu dibuka untuk menambah produksi beras. Nah, contohnya seperti ada di Sumatera. Jadi daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ini ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru. Nah, bahkan perlu kamu ketahui di Tanah Karo juga dibuka lahan pertanian baru yang menggunakan tenaga para tawanan. Nah, jadi bukan hanya di Tanah Karo, di daerah lain seperti di Kalimantan dan juga Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Apa kepentingannya? Kepentingannya itu untuk penambahan lahan pertanian. Jadi Jepang akhirnya melakukan penebangan hutan secara liar dengan besar-besaran. Di sisi lain di daerah Pulau Jawa itu dilakukan penebangan hutan itu kira-kira 500.000 hektar lah. Penebangan ini berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Jadi dengan demikian nakku, sekalipun sebenarnya tanah pertanian itu semakin luas, tetapi kebutuhan pangan itu tetap tidak bisa tercukupi. Bayangkan sudah digarap hutan-hutan tetapi tidak bisa dicukupi. Kenapa? Karena kalau sudah ditebang pohon-pohon yang di hutan, otomatis ada yang namanya bencana-bencana yang lain seperti ada longsor, ada banjir. Jadi untuk mengatasi masalah itu, orang Jepang pun harus memperbaiki kerusakan-kerusakannya tadi. Nah, ada yang namanya kebijakan yang pernah dicanangkan sama Jepang. Nah, salah satunya itu kebijakan dalam bidang pertanian. Nah, apa saja kebijakannya? Kebijakan yang pertama itu adalah padi itu berada langsung di bawah penanganan pemerintahan Jepang. Hanya pemerintahan Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pemungutan, dan juga penyaluran padi serta menentukan harganya. Jadi dalam kaitan ini nakku, Jepang ini telah membentuk badan yang diberi nama Shukuryo Konri. Nah, itu dia kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua, penggilingan dan juga pedagang padi itu tidak boleh beroperasi sendiri. Harus diatur oleh kantor pengelolaan pangan. Yang ketiga, para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintahan sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang. Jadi begitu juga padi itu harus diserahkan kepada penggilingan padi yang sudah ditentukan pemerintah Jepang. Jadi dalam hal ini berlaku yang namanya ketentuan hasil keseluruhan produksi, seperti petani berhak mendapatkan 40%. Kemudian 30% disetor kepada pemerintahan melalui penggilingan yang telah ditunjuk. Dan 30%-nya lagi sisanya untuk persiapan bibit dengan disetorkan ke lumbung desa. Nah, jadi selama pendudukan tirani Jepang ini, kehidupan petani semakin merosot. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani.
Nah, itu kebijakan dalam bidang pertanian. Sedangkan kalau kebijakan dalam bidang ekonomi itu kenapa ada kebijakan? Sebenarnya tujuannya dalam rangka mengendalikan kebijakan dalam bidang ekonomi, maka semua objek vital dan juga alat-alat produksi itu dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Jadi pemerintah Jepang ini juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian dalam bidang perkebunan. Jadi perkebunan itu diawasi dan juga dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Jepang. Bahkan aku banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan biaya perang. Jadi rakyat ini dilarang loh untuk menanam tebu dan juga membuat gula. Nah, beberapa perusahaan swasta Jepang misalnya yang menangani pabrik gula itu adalah Meiji Seito Kaisha. Jadi akibat kebijakan Jepang ini, tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia itu semakin merosot. Nah, jadi dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, akhirnya ekonomi uang yang pernah dikembangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda nih nggak begitu populer, nakku. Bahkan bank-bank yang pernah dikembangkan pemerintahan Hindia Belanda ini dilikuidasi. Nah, dilikuidasi ini berarti dibatasi. Jadi fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi itu kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang. Nah, itu dia mengenai ekonomi perang yang pernah dilakukan oleh Jepang kepada negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, pemerintahan Jepang itu mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Nah, jumlah sekolah dasar itu menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Jadi sekolah lanjutan itu menurun. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan menjadi macet ataupun menjadi tidak lancar. Nah, jadi jumlah murid sekolah dasar itu berkurang menjadi 30% dari jumlah siswa sekolah lanjutan, merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Jadi muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu dijadikan menjadi mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian itu bahasa Jepang dibuatkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah yang ada di Indonesia. Jadi akhirnya melihat situasi ini, para pelajar harus menghormati budaya dan juga adat istiadat Jepang. Mereka harus melakukan kegiatan kerja bakti. Jadi kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan bahkan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan juga kemiliteran. Mereka ini harus benar-benar menjalankan semangat Jepang ataupun sering dijuluki sebagai Nippon Seishin. Nah, para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan Taisho seperti Shikeri. Bayangkan, akibat dari keputusan Jepang itu membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Jadi oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera. Masih ingat kan kemarin organisasi Putera yang pernah dibentuk oleh Jepang. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Jepang yang lebih fokus pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan dengan pendidikan. Banyak loh anak usia sekolah yang harus masuk organisasi militer, sehingga banyak sekali anak yang meninggalkan bangku sekolah. Karena
Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat itu bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk membentuk kader-kader yang mempelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, budaya, kebebasan, dan yang lainnya. Nah, dan yang paling ngerinya anakku itu bagian yang ketiga, itu mengenai Romusa. Kamu tahu apa Romusa? Romusa itu adalah pekerja. Bermula dari berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti sudah kita sebutkan di atas tadi, baik dalam bidang pendidikan, budaya, dan yang lainnya, itu membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani itu tidak dapat berbuat banyak, kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Nah, penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa. Perlu kita ketahui nakku bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang itu mengerahkan semua tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Nah, mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, di jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya ini tenaga kerja ini dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota itu dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Nah, sebenarnya desa-desa ini diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Nah, rakyat yang dijadikan Romusa sebenarnya pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya rakyat Indonesia itu melakukan tugas Romusa secara sukarela sih, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab rakyat ini sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat bahkan rela untuk membantu bekerja apa saja tanpa digaji. Jadi oleh karena itu di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Jadi bayangkan, Romusa sukarela ini terdiri dari pegawai yang bekerja tanpa digaji. Jadi selama 1 minggu di satu tempat yang penting. Jadi salah satu contoh ada rombongan dari Jakarta dipimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut pekan perjuangan mati-matian. Bayangkan itu ya, bekerja saking cintanya sama propaganda yang dilakukan sama Jepang. Tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan yang harus meningkat, yang terus meningkat, itu di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini kemudian pemerintahan Jepang mengubah menjadi sebuah keharusan dan juga paksaan. Rakyat Indonesia menjadi Romusa ini diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi sampai dengan petang, tanpa makanan dan juga pelayanan yang cukup. Padahal nakku, mereka itu melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan juga istirahat. Nah, mereka hanya mendapat istirahat pada malam hari. Jadi kesehatan mereka ini tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya agar rakyat merasa tidak dirugikan, itu sejak tahun 1943, ini Jepang melancarkan kampanyenya dan propaganda untuk menarik hati rakyat agar mau berangkat bekerja. Nah, untuk mengambil hati rakyat, Jepang ini memberi julukan kepada mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi. Nah, ataupun pahlawan pekerja. Para Romusa ini diibaratkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi pada periode itu tadi sekitar 300.000 tenaga Romusa ini dikirimkan ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Bima, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan juga sampai ke Malaya.
sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Itulah dia sedihnya keadaan Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang kesehatan dan yang lainnya. Seperti itulah propaganda Romusa yang pernah kita rasakan pada saat itu. Bayangkan, seperti inilah dulu kehidupan masyarakat Indonesia pada saat adanya tenaga Romusa, paksaan, keharusan yang dicanangkan oleh rakyat Indonesia. Nah, ini dia orang-orang Jepangnya. Seperti inilah keadaan Indonesia yang bekerja secara paksa, mati-matian. Bahkan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ada yang mati di tempat kerjanya. Oke, itu dia materi kita di hari ini. Sebagai tugasmu, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekonomi perang? Yang kedua, coba berikan pendapatmu mengapa Jepang melakukan pembatasan dan juga pengendalian pendidikan di Indonesia. Cukup 2 tugasmu di hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Satu pesan dari Ibu, tetap semangat, tetap jaga jarak. Jangan malas mendengarkan video pembelajaran kita, anakku. Kerjakan juga tugasnya. Jaga kesehatan. Salam SFD. Semangat. Fraternitas, Dina, salam jas merah. Jangan sesekali merupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati.